Hai guys, di video kali ini gue gak akan bahas tentang saham. Gue akan bahas tentang kamera dan perlengkapan yang gue baru beli. Kamera ini gue beli gunanya untuk menemani gue ngevlog karena lagi sering liburan. Jadi gue beli kamera ini buat ngevlog bareng keluarga, tempat liburannya segala macam. Juga sekalian bisa kasih informasi ke kalian tentang tempat-tempat liburannya dan lain-lain. Untuk awal gue jadi beli kamera Sony ZV-1, nanti gue kasih linknya dan video-video YouTuber lain yang sudah bahas tentang kamera ini, keunggulannya dan sebagainya. Karena gue nggak expert di kamera, jadi gue nggak bahas banyak. Cuman gue untuk vlog pertama gue akan coba bahas tentang apa aja yang harus gue beli untuk melengkapi kamera yang udah gue beli itu. Yang pertama yang lo nggak dapet itu adalah ini memory card SanDisk gue beli. Memory card ini gue beli yang 64 GB. Ini yang Extreme Pro. Jadi lu harus kasih kata kuncinya di pencarian, kotak pencarian, yaitu Extreme Pro supaya keluarnya bukan yang biasa. Kenapa? Karena kamera yang gue beli ini support untuk video 4K. Oleh karena itu memerlukan memory card yang juga bisa transmit datanya dengan cepat. Nah, ini speednya up to 170 ya. Ini 64 GB, gue belinya di Tokopedia. Harganya 299.000. Ini gue beli di officialnya SanDisk yang resmi gitu ya. Kemudian gue akan bahas dulu ini gue beli adalah mic. Sebenarnya di ZV-1 udah dapet mic-nya, cuman mic-nya itu internal, jadi kurang bagus ya. Walaupun udah cukup proper, tapi kalau lu ada budget lebih, lu boleh beli mic yang gue beli ini. Sebentar, nih ketat banget. Oke, ini gue buka. Kalau masih ada suara-suara bocor yang masuk, maklum guys, karena ini masih pakai mic internalnya. Nah, ini gue beli Saramonic Blink 500B2 ya. Kenapa gue beli ini? Karena gue lihat reviewnya orang, ini mic salah satu yang terbagus dan termurah. Jadi ini harganya sekitar 2,1. Ini udah keluar dari 2019, katanya pas 2019 keluar harganya 3,6. Nah, ini harganya 2,1. Keunggulannya apa? Keunggulannya ini wireless. Jadi lu kayak pakai Bluetooth gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing kabel. Dan ini sesuai gambarnya, lu dapat transmitternya 2 nih. Jadi berguna kalau misalkan lu mau ngevlog bareng, misalkan pasangan, pacar, orang tua, adik, kakak, atau kayak misalkan lu mau bikin kayak talk show gitu. Atau podcast ya, lagi zaman podcast sekarang. Jadi dengan 2 transmitter itu, satu transmitternya lu bisa kasih ke tamu lu atau yang lu undang, narasumber lu. Jadi ini sangat bagus. Kebanyakan yang lain katanya merek Rode segala macam itu jarang yang dual transmitter gitu. Nah, ini boxnya ya, ada transmitternya sama ada receivernya. Transmitternya ada 2 ya. Dapat ini 2. Ini gue taruh di meja. Nah, ini receivernya buat di pasang di kamera. Lu bisa pasang di kamera, nanti gue tunjukin lewat foto. Abis ini gue pasangnya kayak gimana. Kemudian di kotak ini juga lu dapat apa lagi? Oh, dapat kartu garansi. Nah, ini penusuk pin ini gunanya untuk nanti integrasi 2 transmitter ini sama 1 receiver ini, pakai itu ya. Nanti gua kasih tahu caranya juga. Oke, ini semua udah. Taruh sini dulu. Kemudian lu dapat lagi adalah, nah ini kabel-kabelnya. Oh, satu lagi keunggulannya dia adalah lu udah dapat lavariernya atau yang lu kalau lihat di TV-TV tuh orang pakai beginian nih.
Nah ini lu dapet. Kalau di Rode katanya gue baca itu nggak dapet, jadi lu harus beli terpisah. Kalau di sini lu dapet dan lu dapet dua, ya, dapet dua. Jadi lu bisa pasang di sini, dan lu bisa podcast atau ngevlog dengan nyaman. Tapi keunggulan lain adalah di sini juga ada mic internal di masing-masing transmitternya. Nah ini jadi lu bisa sambil pegang gini, lu bisa ngomong kayak gini nih sebenarnya. Jadi kayak mode-mode reporter gitu, pegang ngomong. Nah ini gunanya apa? Gunanya kalau lu mau quick reaction gitu kan, atau lu ketemu orang mau nanya dengan cepet kan repot kalau pasang-pasang lavariernya ini kan. Jadi mau nggak mau lu kasih aja ini, lu suruh pegang. Terutama kan kalau yang lu undang itu cewek kan, ribet kan masangnya. Kalau pasang-pasang kayak gini nih, lu harus masukin ke dalam baju atau gitu, atau kalau di luar baju kan jelek ngelewer ya. Jadi lu kasih ini aja, suruh pegang, suruh ngomong kayak biasa kayak pakai mic ya. Ini jadi bagus banget. Ini harganya 2,1 gue beli. Nah lu dapat kabel chargernya, bahkan lu dapat kabel chargernya 3 biji USB Type C. Karena ini ada 3 kan, transmitternya 2, receivernya 1, jadi lu dapat kabelnya 3 biji nih buat ngecas, jadi nggak perlu rebutan. Nice. Kemudian lu dapat ini yang buat hubungin si receivernya ke kamera nanti ya, buat hubung. Dan ini nggak cuman buat di kamera juga, lu bisa buat pakai di handphone dan sebagainya. Oke, gue pasang dulu suaranya pakai yang ini supaya kita bisa ngetes perbedaan suaranya antara mic internal yang tadi, ini yang dari tadi kita pakai nih, sama pakai micnya si Saramonic ini. Sebentar ya, gue ganti dulu. Oke, gue lupa sebelum gue ganti, gue tadi bilang mau ngajarin cara menghubungkannya ya, integrasiinnya ya. Jadi ini lu nyalain aja, lu tekan lama nih. Nah lu tekan lama ini, nah nanti dia blinking kayak gini kan, ya kan? Nah yang ini juga lu nyalain nih, lu tekan lama aja nih. Nah dia nyala. Ini juga lu tekan lama, nah dia nyala. Oke, kalau udah, lu tinggal tekan di sini nih. Kelihatan nggak nih? Oke, ada tulisan pair kan? Nah, lu tinggal tusuk itu. Oke, dia udah blinking dengan cepat kan? Nah, yang ini ada tulisan pair kan? Nah, lu tekan dua-duanya nih, ini. Nah, ini udah nggak blinking, berarti ini udah ke pairing. Jadi ini sama ini udah ke pairing. Tinggal satu lagi. Sama prosedurnya yang di pair tadi, lu colok. Oke, dia udah blinking. Nah, yang ini lu pairing. Yang ada tanda ini ya, lu pair ya. Lu tekan dua-duanya nih, volume atas sama volume bawah. Kalau normalnya ini buat gedein volume, cuman ini lu. Nah, udah nggak blinking, dia udah ini. Berarti ini sama ini udah connect. Gitu ya, gampang banget jadi. Dan kalau habis sudah lu konekin, lu nggak perlu konekin lagi setiap kali lu nyalain. Jadi nanti kalau lu matiin, lu nyalain, udah ke connect semua ini 3 ini. Mantap ya. Oke, gua ganti mic-nya dulu sekarang, guys. Oke, guys, gue udah selesai pasang mic-nya. Jadi semoga suaranya lebih jelas dibanding sebelumnya. By the way, yang tadi itu ada kabel kayak gini kan 2. Ternyata yang satu itu adalah buat ke kamera. Nah, kalau ini setelah gua perhatiin, ini ada tulisan ternyata dia ke iOS, ke handphone ya. Ini yang buat handphone. Jadi tadi gua awal salah pasang pakai yang ini, suaranya nggak bisa nyala. Ternyata kabelnya berbeda setelah gua perhatiin. Gitu ya, guys. Ini sudah selesai, gue beresin dulu. So far gue seneng dengan fitur-fitur yang dia kasih. Jadi menurut gue sih worth it ya untuk harga segitu. Dan ini kabel USB Type-C nya juga sama kayak chargeran zaman sekarang kan. Jadi harusnya
enak gitu ya. Ini kotaknya juga kalau lu nggak mau ribet dan tetap mau rapi, lu bisa bawa aja sekalian langsung sama kotaknya ini kalau lu pergi-pergi. Nah, kotaknya juga quite good ya, nggak yang kelihatan jelek gimana. Jadi lu bisa packing ulang sekalian bawa. Nah, udah mic jadi sudah. Sekarang kita lihat yang lain. Kita lihat yang lain. Ini gue minggirin dulu, nanti gue balik ke sini sendiri. Jangan sampai ada yang hilang, kartu garansi dan lain-lain. Ya, sudah. Sekarang itu yang penting adalah, layar Sony-nya ini kan nggak dapet pelindung ya. Sebenarnya sih dia nggak perlu pelindung, nggak apa-apa sih, karena pas lo simpen, lo bisa simpen posisi dia layarnya itu nutup ke dalam, kebalik. Jadi layar yang bisa touchscreen-nya itu atau LCD-nya ya, dia touchscreen-nya soalnya nggak sempurna. Yang layar LCD-nya itu bisa lo lipat ke dalam, jadi yang di bagian luarnya yang plastik, bukan yang LCD. Jadinya aman. Tapi buat lebih jaga-jaga, gue tetap beli LCD-nya. Nah, mari kita buka LCD-nya. Oke, dikardusin karena LCD-nya rentan. Tapi ini nanti gue pasangnya setelah video ya guys. Ini gue cuma nunjukin ke kalian aja LCD-nya gimana. Semoga gue bukanya nggak kasar. Jadi, nah ini Sony ZV-1 Glass Screen Protector. Ya, nanti gue tunjukin gue masangnya hasilnya gimana via foto. Tadi yang mic ini juga pasang di hot shoe-nya gimana, gue juga udah foto. Nanti gue masukin ke videonya. Ya, ini nanti gue pasang di sini biar aman. Gue minggirin. Next, ada apa lagi? Mari kita lihat. Gue beli beberapa soalnya. Ini jadi hari ini vlog pertama gue itu temanya unboxing ya, unboxing semuanya. Kita unboxing semuanya, dapat apa aja. Ini kalau youtuber luar bilangnya must have items for ZV-1. Jadi item-item yang harus lu punya ketika lu beli ZV-1. Ini aja bahkan gue lupa ini gue beli apaan. Oke. Karena ZV-1 itu baterainya terkenal kecil ya. Jadi lu harus banget siapin cadangan baterai. Dan di luar sana itu banyak yang KW-KW ya, harganya 80 ribuan segala macam. Nah, gue coba cari yang asli, gue nemu satu toko. Sebenarnya gue nggak gitu tahu sih ini baterainya asli apa enggak ya. Cuman salah satu indikatornya gue pastiin foto-fotonya dia ada hologramnya kayak gini, sama kayak baterai asli yang gue terima dari kameranya. Jadi asumsi gue ini asli, dan ini harganya lebih murah dibandingin di Sony officialnya. Sony official bisa 430 ribu, ini gue beli harganya sekitar 300 ya kalau nggak salah, hampir 300. Jadi baterai gue beli 2, jadi total punya 3 baterai. Jadi kalau lo pergi, kalau mati lo nggak akan kehabisan baterai karena lo bisa pasang. Ya, ini harganya 300 ribu satunya ya. Nanti gue kasih linknya, gue beli di mana juga gue kasih linknya. Ini baterai 2. Next is, mari kita buka lagi. Ini apa? Oke. Biasa kan kalau kamera mirrorless, tempat gantungnya ada 2 ya, kiri kanan, terus lo bisa kalungin di leher. Kalau ZV-1 ini tempat gantungnya cuma 1 sebelah kanan. Jadi lu harus beli yang model strap gini. Ya, ini gue masukin tangan sih masih bisa ya. Jadi lu harus beli model strap kayak gini supaya lu bisa pasang. Ini murah banget nih, gue cari di Tokopedia harganya 3.500 ya. Ini harganya 3.500 nih. Gue beli langsung 2. Bahkan beli 2 aja ongkirnya masih lebih mahal daripada barangnya. Oke, ini strap 2. Ada baterai, strap, mic, screen protector. Kemudian ini ini ada silicone case. Nah, ini gue bukanya harus hati-hati
takutnya ngerobek case-nya. Susah ya. Ya ada bagusnya sih. Nah ini silikon case buat pasang ke kameranya supaya bodinya tetap cantik. Nah ini silikon case nya kayak gini guys. Ini harganya gue beli, sebentar gue cari. Oh kok hilang. Oh ini harganya 119.000, 120.000 lah ya. Ini silikon case nya kayak gini. Nah nanti hasil setelah pasangnya gue kasih lihat juga pakai foto ya, karena kamera gue cuma satu ini doang, jadi gue nggak bisa pakai kamera lain. Oke, next ini adalah tadi kan lu udah beli baterainya cadangan 2, tentunya lo harus beli juga nextnya adalah charger buat baterainya. Jadi lu bisa sekalian langsung ngecas. Kalau enggak kan konyol kalau lu udah ganti, terus nanti mau ngecasnya lu harus tempelin ke kameranya, masukin ke kameranya, terus lu cas satu-satu sampai penuh. Jadi nggak efektif banget. Nah, ini gua beli mereknya adalah Kingma. Charger 2 LCD Kingma. Harganya 134.000. Jadi ini bisa langsung ngecas 2 baterai sekaligus ya. Dan ini ada indikatornya. Ada indikator LED-nya, jadi bisa tahu atau baterai lu udah full atau belum yang lu cas tadi. Jadi 2 ini plus ini, gue buka dulu dapat apa aja di dalamnya. Wow, keren juga ya, lu dikasih kartu kayak gini, tapi ini bukan hard card gitu, ini kayak soft gitu dari karton ya, cuman oke lah ya buat garansi mungkin. Lu sebenarnya dikasih kabel ini kabel micro USB kan ya, yang zaman dulu, handphone zaman dulu. Tapi gua kayaknya nggak akan pakai karena di sini pun sebenarnya kalau lu lihat nih ada 2 colokan, micro USB sama Type C sebenarnya. Jadi lu nggak perlu bawa yang micro USB ini karena kan handphone zaman sekarang semuanya Type C kan. Jadi lu bawa aja chargeran lu biasa, ini nggak perlu lu bawa apa-apa. Nanti kalau lu mau ngecas, lu tinggal pasang. Kayak gini harusnya pasangnya ya, kayak gini juga harusnya pasangnya, plus min. Oke. Nih plus min, tinggal lu pasang, lu cas, ada indikatornya udah penuh atau belum, lu cabut, siap lu pakai. Gua nggak tahu ya ini si Saramonic ini bisa noise cancelling atau enggak, soalnya tadi ada beberapa orang mondar-mandir di depan, jadi mungkin ada suara yang bocor masuk, cuman nggak apa-apa lah ya. Yang penting suara gue terdengar jelas. Jadi udah ya. Jadi nanti gue rangkum di akhir ada apa aja yang gue beli buat nih kamera. Last but not least, tentunya lu perlu tas yang proper. Cuman kendalanya gini, tas di luar sana kalau lu cari di Tokopedia itu adanya tas kamera mirrorless, yang mana sebenarnya kegedean, karena kalau lu cari dan nanti lu menemukan bahwa si Sony ZV-1 ini itu kameranya tipe yang compact atau mungkin boleh dibilang pocket kamera, lu bahkan bisa masukin ke kantong. Jadi kalau lu beli tas yang mirrorless, tas kamera buat yang kamera mirrorless, menurut gua kegedean. Jadi gua harus cari tas yang tetap kelihatan cantik, nggak gitu kegedean, dan akhirnya gua putuskan gua beli ini. Di Tokopedia ada toko officialnya juga, Key namanya. Nah ini gue beli tasnya kayak gini. Ini semoga kelihatan. Oke. Harganya 169.000, 170.000 ya. Ini tas buat selempang gitu ya di depan. Ini kan ya. Dan gue udah lihat nih, gue bandingin ke pas gue kasih lihat ke kamera gini, sekalian gue bandingin ukurannya, pasti muat. Plus gue akan masukin tongkatnya, sticknya yang gue beli juga dari Sony. Nah ini ada bukaan satu, oke. Wow, di dalam sini ada resleting lagi, bagus juga nih menurut gue. Kemudian
Resleting 2. Terakhir resleting 3. Harusnya untuk baterai 2, kamera, tongkat, kemudian mic pasti muat sih. Sama ya dompet dan handphone gue tentunya. Jadi gue akan bakal pakai tas ini untuk seterusnya kalau gue mau pergi bawa-bawa kamera ya, kalau mau nge-vlog. Oke, itu aja. Jadi yang gue beli tadi ya guys, kalau untuk kamera kan gue beli kameranya Sony ZV-1 plus tongkatnya, sticknya. Nanti gue fotoin. Nah, kemudian setelah itu gue beli mic. Ini micnya eksternal, mic eksternal. Ada 2. Gue review lagi ya biar lo nggak lupa. Micnya itu Saramonic Blink 500 B2. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. Harganya 2150. Dapat 2 mic, 1 receiver. Ya, itu yang ditempel di kamera. Kemudian gue beli baterai 2. Satunya harga 300.000. Gue kasih linknya juga di deskripsi. Dia sih bilangnya penjualnya ini original ya. Jadi bukan gue yang ngeklaim original. Penjualnya yang ngeklaim original ya. Kemudian tas ini satu harganya 169.000. Kemudian silikon case ini satu harga 120.000. Nanti gue fotoin semua setelah gue pasang. Kemudian strap ini satunya itu harga 3.500, 2 berarti harga 7.000 ya. Kemudian ada memory card. Memory cardnya tentunya udah gue pasang, jadi gue nggak tunjukin, gue cuma tunjukin case-nya tadi ya. Memory card mana tadi case-nya? Oke, memory card ini SanDisk. Kemudian ada pelindung layar. Habis ini juga gue pasang. Nanti gue tunjukin ke lu. Glass protector. Memory cardnya 300.000. Glass protectornya 74.000. Semuanya gue beli di Tokopedia. Gitu. Nanti gue rangkum semuanya, gue tunjukin di foto-foto ya, terakhir di akhir video. Itu aja. Kalau ada yang mau lu tanyain, boleh komen. Nah, gue jawab sebisanya ya. Tapi kalau gue nggak bisa jawab, ya mohon maklum karena gue nggak expert di tentang vlogging dan kamera. Jadi gue ini kamera pertama gue, kayak gitu ya. Cuman yang pasti gue kasih link karena gue udah cari-cari dan gue habis waktu lama untuk cari-cari barang-barang yang cocok. Jadi harusnya sih menurut gue cukup membantu lu kalau lu beli kamera tipe yang sama kayak gue. Atau kalau tipe kamera yang berbeda juga nggak apa-apa. Ada beberapa yang bisa lu pakai. Cuman kalau tipe kamera yang sama, definitely ini yang must have atau yang lu harus punya menurut gua ya. Ini menurut gua yang lu harus punya supaya kamera lu bisa pakai dengan nyaman, dengan enak, kemudian maksimal kayak gitu. Oke, tunggu video-video gua selanjutnya. Sampai jumpa di video gua yang lain. Bye bye.